Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sehat seutuhnya. Saya Beta Sandi Tenggara sebagai pemimpin Yayasan Harapan Bangsa yang membawai Sekolah Tunas Bangsa. Hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk keluarga besar Tunas Bangsa. Saya percaya di tengah-tengah situasi pandemi ini ada banyak hal yang hari-hari ini kita hadapi. Tetapi saya meyakini ada sesuatu yang jarang dibahas, ada sesuatu jarang dibicarakan dalam masa pandemi ini. Yang biasanya dibicarakan adalah tentang satu, kesehatan. Yang kedua, tentang ekonomi. Itu betul. Tetapi kita tahu bahwa keluarga mengalami suatu dampak yang tidak mudah. Saya juga ingin menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama kali bergabung di keluarga besar Sekolah Tunas Bangsa. Tema hari ini adalah membangun keluarga sehat seutuhnya. Seperti tadi saya katakan, kenapa masa pandemi ini dampak kepada keluarga itu luar biasa. Sebelum saya ingin menyampaikan tentang tema ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Bapak Ibu yang baru pertama bergabung di Sekolah Tunas Bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu bergabung di Sekolah Tunas Bangsa menjadi keluarga besar Tunas Bangsa, kita ini punya sebuah tujuan. Nah, tujuan ini didasarkan dengan sebuah visi misi dari gereja. Nah, visi misi dari gereja Apalov atau gereja Yesus Kristus Tuhan. Nah, visinya apa? Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Untuk memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi, kami meyakini pendidikan adalah sebuah proses yang penting. Disinilah Sekolah Tunas Bangsa terkait dengan konteks gereja. Apa yang menjadi tujuan kami adalah kami rindu setiap siswa secara utuh memiliki karakter Kristus, mereka dilengkapi kompetensinya dan mereka dibangun kepimpinannya sehingga mereka menjadi anak didik yang luar biasa. Dan bukan hanya kami mendidik mereka, kami sebagai bagian daripada keluarga besar Tunas Bangsa, kami juga ingin melengkapi sekolah lain. Jadi apa yang ingin saya simpulkan dengan ketika Bapak Ibu bergabung dengan kami? Bapak Ibu, setiap siswa kami doakan rindu untuk mereka punya karakter Kristus, mereka punya kompetensi murid Kristus, mereka dilengkapi dengan kompetensi mereka, dan mereka dibangun jiwa kepemimpinan. Dan Sekolah Tunas Bangsa bukan hanya melengkapi murid-murid kita. Kami juga ingin melengkapi sekolah lain dalam penerapan karakter Kristus. Ada satu tema khusus di sekolah kita ini adalah motonya adalah bersama orang tua mendidik anak. Nah, Bapak Ibu, kenapa proses ini sangat penting? Saya ingin memperlihatkan apa yang menjadi tema, apa yang menjadi dasar ayat kita. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa anak-anak kita ini adalah milik pusaka Allah. Dan diumpamakan seperti anak panah. Anak panah yang apa? Punya sasaran. Nah, anak panah yang mempunyai sasaran, anak panah yang bukan hanya sekedar menjadi anak panah. Kalau seperti kita hari ini ada perlombaan olimpiade, ya, anak panah itu diharapkan mencapai sasaran supaya dapat medali, betul ya? Kalau kita tidak, kita ada sasaran. Sasarannya apa? Setiap anak-anak kita itu punya rencana Allah dalam kehidupannya. Dan kita mesti dikatakan sebagai pahlawan-pahlawan dalam Mazmur 127 membentuk, mengasah anak kita untuk mencapai sasaran. Di dalam
dunia pendidikan, di dalam dunia perkembangan anak, itu ada seorang tokoh namanya Bron Brenner. Dia mengatakan perkembangan anak-anak itu dipengaruhi oleh 4 komunitas. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah gereja atau religious setting, agamanya, yang keempat adalah peer group-nya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik, di sekolah kita di Tunas Bangsa ini, keluarga dilibatkan, kami di sekolah, dan melibatkan kontes gereja dalam melengkapi kerohanian. Dan tahukah Bapak Ibu, di sekolah kita ini juga membangun sebuah peer group. Nah, di dalam proses kita mendidik anak, di bangsa Indonesia, kita ada 4 yang kita lakukan. Pertama adalah mendidik karakter. Yang kedua adalah memberikan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah melatih keterampilan. Nah, ini adalah kurikulum nasional. Tapi di Tunas Bangsa ada sebuah penambahan. Kita dibangun menjadi sebuah komunitas. Anak kita dimasukkan, anak kita dilatih ke dalam sebuah komunitas. Tadi saya katakan, anak-anak kita ini dididik secara karakter. Nah, apa sih maksudnya karakter? Karena hari ini bicara karakter itu banyak. Pak Jokowi punya 5 karakter utama, 18 karakter yang diharapkan sekolah bisa melakukan. Nah, karakter buat kami Tunas Bangsa lah motivasi batinnya untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam keadaan apapun secara konsisten dan terus-menerus sehingga menjadi sebuah gaya hidup. Nah, seorang pedagogi namanya F.W. Foster, dia berkata kalau karakter, orang melakukan karakter itu ada 4 tipenya, ada 4 golongan. Dia tahu hanya sebagai ilmu pengetahuan, ya. Dia mencoba, ya, memegang teguh, coba. Ketiga, dia katakan dia punya prinsip kuat. Yang keempat, dia berkorban apapun. Saya tahu kejujuran, ya, saya tahu hanya sebagai pengetahuan. Oke lah, kalau mungkin bisa jujur. Tapi ada orang punya prinsip kejujuran, ya, saya mau jujur. Tapi ada orang lebih radikal. Dia berani mengorbankan apapun demi kejujuran itu. Kalau bahasa kami, anak itu rela tidak nyontek walaupun dapat nilai 5. Walaupun mungkin dikatakan tidak lulus. Karena secara rela berkorban demi prinsip kejujurannya yang dipercaya secara mutlak. Itulah karakter yang kami rindukan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, kita tahu di sekolah Tunas Bangsa ada 6 fokus karakter. Hari ini izinkan saya mengingatkan penuh perhatian, ketaatan, tanggung jawab, kejujuran, ramah, dan penguasaan diri. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa anak-anak di sekolah Tunas Bangsa pertama dididik adalah karakter Kristus. Kedua, punya kompetensi dan mempunyai jiwa kepimpinan. Apa hubungannya proses ini dengan membangun keluarga seutuhnya? Bron Brenner mengatakan anak-anak bertumbuh itu ada 4 komunitas, 4 lingkungan yang mempengaruhi. Bukan sekolah saja, orang tua, gereja atau agama atau temannya. Nah, kami percaya orang tua jarang dilengkapi oleh sekolah. Kenapa? Orang tua dan sekolah kadang-kadang tidak menjadi sebuah kesatuan. Di Tunas Bangsa bersama orang tua mendidik anak ini penting. Mazmur 112 ayat 1-2 mengatakan, haleluya, berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa atau mighty dalam bahasa Inggrisnya di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kalau kita ingin membangun anak kita mighty generation, karakternya, keterampilannya, skillnya bagus, seperti apa menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam konteks pendidikan. Bapak Ibu saudara sekalian, di Mazmur 112 mengatakan mighty generation jika ada apa? Jika ada orang tuanya yang takut akan Tuhan. Ya. Mighty generation atau M-Gen saya sebut adalah, atau Gen M adalah orang-orang pribadi-pribadi yang didampingi orang tuanya. Makanya tema kita 2021-2020 ini adalah keluarga yang sehat seutuhnya.
utuhnya. Inilah data COVID yang sempat saya catat. Di 5 Juli 2021 yang terkena COVID itu sekitar 183,79 juta. Indonesia 2,28 ya, ranking ke-17, Asia Tenggara kita ranking pertama. DKI di nomor 1, Bali kami, saya tinggal di Bali, nomor 11. Banyak pembicaraan hanya mengatakan imbasnya ekonomi dan kesehatan. Itu betul, tapi tahukah Bapak Ibu, imbas terbanyak menurut saya bukan hanya itu. Bahwa yang terimbas adalah keluarga. Nilai KDRT, ada domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga meningkat di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Perceraian, saya ketemu seorang pendeta, dia punya pengacara, jemaatnya banyak pengacara, banyak orang melakukan proses ini. Nah, ini perlu kita ketahui. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah survei pada masa era pandemi dilakukan oleh lembaga Kristen mengatakan ada 5 hal yang gereja harus perhatikan pada masa new era atau new normal. Pertama, pemuritan tubuh yang kuat, penguatan iman keluarga, peningkatan kapasitas digital ya, di gereja mesti kuat, kolaborasi antar gereja, dan fokus kepada anak dan keluarga. Ada 2 hal yang mesti kita perhatikan, yaitu fokus kepada keluarga ya, keluarga dan anak, dan penguatan kepada keluarga. Artinya apa? Harusnya 40% kekuatan gereja, kekuatan orang percaya harus kepada keluarga. Apakah itu karena hasil survei? Tidak. Kalau kita mau lebih hati-hati, teliti melihat konteks Allah memanggil umatnya, panggilan pertama itu kepada Adam dan Hawa sebagai keluarga. Mereka diberi perintah Kejadian 1:28, mereka menjadi keluarga yang beranak cucu, penuhi bumi, betul kata-kata itu, be fruitful and multiply. Nah, ini yang mesti kita sadari, panggilan Allah pertama kepada orang percaya sebagai keluarga Adam dan Hawa. Saya sebut keluarga yang misioner. Kemudian Allah memilih bangsa Israel melalui Abraham, Kejadian 12. Pilihan kepada Abraham, tapi pemenuhan sebagai bangsa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin Musa, dan mereka melakukan prosesnya sebagai bangsa. Pertanyaannya, bagaimana Allah mengajar mereka? Banyak kita berpikir itu karena imam, itu karena nabi. Tidak. Alkitab mengatakan dengan teliti, Ulangan 6, yang mendidik mereka adalah ayah mereka. Gereja mula-mula, saya mempercayai, gereja mula-mula adalah gereja keluarga. Kenapa? Kalau Bapak Ibu dengan teliti membaca, khususnya ketika Kaisar Nero menganiaya pada mungkin sekitar tahun 59, Nero menganiaya orang Kristen, kekristenan dijadikan agama terlarang, kekristenan dianiaya, akhirnya mereka kembali ke rumah. Gereja menjadi gereja rumah. Kebaktiannya bukan di gedung. Di kekristenan jemaat mula-mula tidak pernah ada gedung. Adanya di rumah. Hanya ketika Konstantinopel bertobat pada abad keempat, kekristenan punya tempat. Ya, Konstantin mengajak orang Kristen ya untuk beribadah. Ya, lucunya tempat ibadahnya pakai bekas tempat penyembahan berhala. Saya pernah ke Eropa melihat gedung dibangun pada abad ke-4, 5 itu masih ada gambar-gambar yang aneh. Tapi gedung dibangun pada abad ke-5, 6 gambarnya tentang santo atau gambarnya tentang orang-orang kudus, muda Petrus, Andreas dan sebagainya. Situasi gereja hari ini apa yang terjadi? Kalau kita mau lihat, gereja ini sekarang secara khusus menyadari, apalagi hasil survei. Tapi harus diakui, kadang-kadang konsentrasi gereja sulit untuk kepada keluarga. Karena kita sebagai gereja sudah punya banyak aktivitas. Contoh, kita ada sekolah pendeta, sekolah pemimpin pujian, ya, sekolah penginjilan. Apakah ada sekolah untuk keluarga, untuk ayah dan ibu? Tidak ada. Ya, survei mengatakan hari ini secara genetikal penyakit itu banyak turunan dari turunan orang tuanya.
ya, keluarga. Ada bahkan survei ekstrim, Bapak Ibu. Survei ekstrimnya apa? Mengatakan bahwa ke depan ekonomi hanya ada dua saja. Berkaitan dengan digital, berkaitan dengan keluarga. Ini menarik sekali, ya. Nah, kalau kita melihat demikian, kita tahu betapa pentingnya keluarga. Ini adalah sebuah survei ketika saya bertemu dengan sekitar 80 negara, ya. Ada 4 hal yang menjadi concern utama di dalam pembicaraan kami dengan para pemimpin. Yang pertama adalah tentang keluarga, nilai moral, pendidikan, dan korupsi. Selain ada misalnya pengangguran, narkoba, dan sebagainya. Kalau kita melihat 4 hal ini moral, siapa yang menjadi istilahnya menjadi, maaf ya, tanda kutip biang keroknya? Siapa yang menjadi yang bertanggung jawab? Saya ingin mengingatkan, keluarga, nilai moral, pendidikan, korupsi, yang paling bertanggung jawab adalah pria. Dalam konteks ini adalah ayah. Makanya kalau kita baca di kitab Maliaki itu ya, di kitab Maliaki 4, kalau ayah tidak kepada hati ayah pada anak, anak kepada ayah, akan terjadi kutuk katanya. Nah, tahukah Bapak Ibu, survei mengatakan memang pria, saya pria, jadi saya lebih ngomong enaknya, itu sumber masalah di dunia. Nah, ini buktinya ya, survei di kejahatan atau kriminal, 90% pelaku kejahatan utama itu pria, pembunuhan, perampokan. Kejahatan pemerkosaan 100% pria, jarang wanita merkosa pria. Ya, saya nggak pernah ada berita nenek-nenek memperkosa, nggak ada. Kakek-kakek memperkosa ada. 94 pengendara mabuk pria, 63 orang bunuh diri, kebanyakan tidak ada pria atau ayahnya. 80% anak bermasalah itu karena prianya tidak terlibat di dunia pendidikan anaknya. Pernah disurvei, 80% anak yang mendapatkan nilai A+ di Amerika mengatakan ayahnya terlibat. 71% anak gagal sekolah karena pria. Tahukah Bapak Ibu bahwa pria punya pengaruh yang sangat luar biasa? Pertumbuhan kognitif, kecerdasan anak, pertumbuhan emosi anak, sosial, fisik, bahkan kerohanian sangat dipengaruhi oleh ayah atau bapak. Saya menyarankan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca sebuah buku di dalam bahasa Indonesia, Dunia Membutuhkan Bapak. Penulisnya adalah Cassie Casten. Di sini ada bukunya ya. Nah, buku ini menolong kita untuk mengerti apa artinya sebuah pertumbuhan ya, tentang kita manusia. Pertumbuhan itu dibagi, ada dasar, ada musim kesuksesan, musim pertengahan, musim hidup berarti, dan kita finishing well. Ya. Nah, dalam proses itu kita bisa melihat, saya hanya membicarakan pada usia ke-26 saja, ya, karena ini kaitan dengan sekolah ya, atau lebih tepat 18. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kita itu dibangun ada kecerdasan dasar ya, atau kemampuan dasar, kecerdasan fisik, terus kecerdasan sosial dia, masa sosial dia, terus membangun proses identitas dan masa dia memasuki dunia pelatihan. Nah, di sini pengaruh ibu, pengaruh ayah, pengaruh teman, dan pengaruh ayah terlihat. Pengaruh ibu 0 sampai 5. Pengaruh ayah 6 sampai 13. Pengaruh dari temannya itu usia 14 sampai 18 atau 17. Kemudian pengaruh ayah kembali usia 19 sampai 21 tahun, dan kemudian dia memasuki masa di dalam masa dia ke dunia kerja dia. Nah, ini yang saya ingin memberi tekanan, karena anak-anak kita di Tunas Bangsa di antara usia 3 sampai 18. Mari kita lihat uraian dari buku Pak Cassie sedikit aja. Saya menyarankan Bapak Ibu mesti baca sendiri ya. 0 sampai 5 itu dampak ibu. Dampak ibu itu penting sekali. Kenapa anak tidak bisa mesra, tidak bisa ramah? Karena mungkin waktu anak ini bertumbuh, ibunya tidak menyertai. Ibunya mungkin bekerja. Kalaupun ibunya ada di rumah, tapi tidak mendampingi, tidak dekat. Kenapa? Anak baru lahir, ibu perlu memeluk anak, dipeluk anaknya. Kenapa? Di dunia kedokteran. Karena di situ penting. Usia 2, usia 3 anak diajar mandiri. Kenapa anak disuruh milih pakaiannya pakai warna biru atau kuning? Itu karena supaya memilih.
Ketika dia nanti memasuki usia keempat, kelima, dia belajar berjalan, belajar mengalami kegagalan. Ibu pasti mendampingi. Demikian juga seorang ayah. Ayah 6 sampai usia ke-12 tahun. Ini penting ayah. Ayah, tahukah kenapa hari ini ada banyak penyimpangan seksual? Maaf, penyimpangan seksual. Karena ayah tidak memberikan identitas kepada anaknya. Anakku, engkau ini laki-laki, engkau ini perempuan. Ayah memberikan basic atau dasar kerohanian itu sejak dini. Bahkan sejak usia berapa? Di dalam konteks di buku ini 8 tahun. Kalau ada Cristiano Ronaldo, ada Messi, ditemukan pada usia 6-7 tahun. Bakatnya ketahuan. Ya. Kenapa? Karena ayah membantu proses ini. Dan yang paling penting, ayah membantu anak-anak untuk menentukan siapa yang menjadi temannya. Teman anak kita. Masalahnya hari ini, ayah menyerahkan seluruh pendidikan anak kita pada usia itu pada mama atau ibu. Kadang-kadang nenek lebih parah lagi, suster. Kenapa kita melihat generasi kita hari ini seperti ini? Izinkan kami Sekolah Tunas Bangsa menguatkan bahwa membangun keluarga seutuhnya itu penting. Kami akan memberikan namanya parental guide. Kita mengenai buku panduan orang tua. Sekolah Tunas Bangsa itu terkenal dengan buku penghubung untuk anak, tapi orang tua tidak ada. Tahun ini kami akan memberikan parental guide, buku panduan untuk orang tua. Tiap minggu selama 40 hari setahun ini, Bapak Ibu akan dilengkapi dengan proses ini. Dan yang menarik setelah nanti 13 sampai 18, dia akan bertemu dengan teman-temannya. Sekolah Tunas Bangsa membangun peer dalam sekolah. Kompak namanya. Mereka belajar tentang kepimpinan, mereka belajar menghargai orang lain, mereka belajar untuk menerima orang lain, diterima orang lain, dan yang paling penting, belajar yang namanya emotional question. Kita belajar tentang bagaimana membangun emosinya, bukan hanya intelektualnya saja. Survei mengatakan manusia berhasil bukan intelektualnya, tapi emosinya. Makanya kita akan ada istilah social emotional, intelligent emotional di dalam proses kita mendidik anak-anak kita. Nah, ketika nanti dia 19 sampai 21 tahun kembali kepada ayah. Masalahnya begini, kalau dari kecil ayah tidak pernah terlibat dengan anaknya, anak tidak akan kembali ke ayah. Bapak-bapak, izinkan saya mengingatkan kalau anak usia 6-20 tahun, berikan waktunya. Ada yang tanya pada saya, berapa lama Pak Beta? 30 sampai 45 menit sehari. Wah Pak Beta, kalau gitu saya nggak kerja. Bapak-bapak, saya mengatakan menurut buku, dunia membutuhkan seorang bapak. Nah, saya ingin menambahkan, setelah itu apa yang terjadi? Anak-anak akan kembali kepada, dia akan masuk dunia yang begitu mengerikan, yang disebut dengan masuk ke dunia yang nyata. Dia akan membangun kehidupannya, dia akan membangun seluruh kehidupannya. Nah, bagaimana kita membangun keluarga seutuhnya? Kesimpulan sederhana, dimulai dengan ayahnya. Nah, ayahnya atau bapaknya. Ketika bapaknya benar, pasti keluarga itu akan benar. Menurut proses di buku itu. Nah, bagaimana kita melengkapi bapak? Bagaimana bapak juga bisa mengalami prosesnya? Nah, ini menarik. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Allah. Tapi dalam prosesnya dia perlu dikuatkan, perlu dididik, perlu diberi penguatan oleh Allah Bapa. Dari mana saya bisa tahu? Matius 3:17 berkata, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ayat yang lain mengatakan, Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Apa yang bisa saya katakan di tempat ini? Yesus itu adalah Allah. Yesus itu dalam arti saya ya, pengertian saya yang agak radikal. Dia nggak butuh siapa-siapa. Tapi di situ dia membutuhkan Allah Bapa. Apa yang dibutuhkan? Kata-kata.
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ada 4 hal yang saya yakini di situ seorang pria, Yesus pria sejati itu, pria yang maksimal itu mendapatkan penguatan dari Bapa. Yang pertama di situ dikatakan Allah mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Bapa memberikan kasih. Yang kedua, Bapa membangun otoritas. Dengarkan dia. Dia berkata pada murid-murid Yesus, dengarkan dia. Dikira kepadanya aku berkenan. Bapa mengambilkan afirmasi atau potensi Yesus. Dan inilah anakku. Bapa memberikan identitas kepada Yesus. Proses yang kita lakukan ke depan dengan panduan orang tua, parental guide, adalah kita memberikan proses kepada orang tua untuk bisa mengalami 4 hal ini. Kami sebut kopi ya. Kasih, otoritas, pengembangan potensi, mengafirmasi potensi, dan memberikan identitas. Apa yang ingin kita capai tahun 2021 tentang membangun keluarga? Paling tidak, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 6 perubahan yang sangat mendasar dalam keluarga kita. Orientasi keluarga saya bukan orientasi saya saja, keluarga kami, tapi orientasi kita kepada kerajaan Allah. Kalau orientasinya pada kerajaan Allah, kita akan melihat proses berkaitan dengan Allah. Kemudian kita membangun nilai-nilai keluarga kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Kita berharap keluarga kita bukan individu, bukan selfie, tapi kepada akuntabel. Setiap kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita belajar mengasihi, tapi kasih yang apa? Mengorbankan diri, bukan kasih yang egois. Ya, kasih mengasihi diri sendiri. Kasih mengorbankan. Yang kelima, kita mau melakukan pola asuh yang benar kepada anak kita. Pola asuh yang bukan bodoh dan pasif, tapi pola asuh yang bijak dan sengaja, intentional. Dan yang paling utama, kita mau mendidik anak kita berdasarkan afirmasi dan memberdayakan sebagai ganti mengoreksi anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, apa keterlibatan orang tua di dalam proses membangun keluarga seutuhnya? Bapak Ibu, ada satu kata, yaitu kita membutuhkan yang namanya komitmen. Menurut kata komitmen dalam bahasa kampus adalah perjanjian yang mengikat untuk melakukan sesuatu. Komitmen itu sebuah janji, ya, janji yang harus dipenuhi. Nah, janji ini bukan hanya sebagai keputusan hati, tapi dengan sebuah tindakan, pemikiran, perasaan semua terlibat. Itu komitmen. Perlu kita ketahui. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa komitmen atau janji itu adalah hal yang penting. Allah kita adalah Allah janji, Allah dari janji. Makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita membaca kebenaran Alkitab adalah isi sebuah perjanjian. Perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa, perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Daud, perjanjian Allah dengan Yunus, perjanjian Allah dengan para orang-orang yang dipakai Tuhan pada zamannya. Dan hari ini adalah Allah perjanjian atas hidup kita juga. Nah, apa yang kita harapkan dalam proses ini? Saya berharap setiap kita membuat komitmen yang jelas dengan sekolah tunas bangsa. Mari Bapak Ibu berikan komitmenmu pada sekolah. Saya berharap komitmen apa Pak Peter? Komitmen apa yang kita? Pertama, berikan kami komitmen kepercayaan. Kepercayaan kepada para pendidik untuk mendidik anak-anak kita punya karakter Kristus, punya kompetensi, dan punya jiwa kepemimpinan. Izinkan proses ini. Beri kami kepercayaan, trust. Yang kedua, kami berharap orang tua mau terus membangun komunikasi yang proaktif melalui buku penghubung di tengah-tengah pandemi ini. Tetap kita lakukan proses. Yang kedua, terlibat di dalam panduan orang tua atau parental guide yang kita buat khusus tahun ini pertama kali. 40 minggu ke depan Bapak Ibu akan dilengkapi membangun keluarga seutuhnya. Berikan komitmen waktu mendampingi anak-anak kita khusus masa era pandemi ini. Kalau saya sebutnya era akademi, ya, akademi, proses pembelajaran orang tua dengan anak. Seperti tadi saya katakan, berikan usaha kita dan
Juga Bapak Ibu di tengah situasi yang sulit, kita juga mau berkomitmen dengan finansial kita, keuangan kita untuk mendukung proses sehingga sekolah bisa melakukan proses dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap rekan-rekan yang terlibat dalam dunia pendidikan, siapapun hari ini, saya ingin mengatakan selamat memasuki masa era baru. Tuhan Yesus memberkati.